orang yang berada di makom tajrid? Yang pertama sudah jelas, yaitu al-anbiya, para nabi. Para nabi, subhanallah ibu hadirin jemaah sekalian, Allah mengkhususkan beliau-beliau untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang-orang untuk beribadah tanpa kasab, tanpa melakukan pekerjaan, tanpa harus mencari amaliyah. Kenapa? Karena Allah menyiapkan segala sesuatunya. Allah menghidupkan seseorang, Allah sudah siapkan rizkinya, entah itu dicari atau disediakan. Nah, para nabi itu disediakan. Sedangkan begini, iradatu tajrid, dan keinginanmu untuk masuk ke makom tajrid, makom seolah-olah kita sudah berada di makom yang istimewa. Karena yang istimewa itu pertama al-anbiya, para nabi, yang kedua al-auliya. Subhanallah Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, para nabi dan para wali dikatakan oleh para ulama bahwa innal anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi hayatihim. Para nabi dan para wali itu melakukan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat dalam kehidupannya, padahal sudah ada di alam kubur. Subhanallah, berarti dua golongan ini merupakan dua golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, kata Allah, udah kamu mah ibadah saja, kamu mah dakwah saja, karena rezekimu sudah aku cukupkan. Ibu hadirin jamaah sekalian, kita kira-kira di makom tajrid apa makom asbab? Asbab. Kenapa? Karena kita belum mencapai sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita masih harus bekerja, kita harus masih mencari pekerjaan, kita harus melakukan amaliyah-amaliyah kita sehingga kehidupan kita bisa tertopang karena adanya rizki, dan rizki itu untuk menopang ibadah kita. Sedangkan ma'a iqamatillahi, sedangkan Allah sudah menetapkan engkau di dalam iyyaka fil asbabi, ada pada makom asbab. Dan itu diperingati oleh Syekh Athaillah As-Sakandari bahwa melakukan sesuatu atau berharap berada di makom tajrid sedangkan kita masih ada di makom asbab, minasyahwatil khafiyati, itu merupakan syahwat yang lembut, keinginan-keinginan yang belum waktunya, keinginan yang masih mentah karena belum waktunya. Pun sebaliknya, wa iradatukal asbab, dan keinginanmu untuk berada di makom asbab, ma'a iqamatillah, padahal Allah sudah menempatkan engkau di makom tajrid. Misalkan subhanallah, suatu saat ibu dan bapak Allah catatkan di dalam lauhul mahfuznya bahwa tercatat nama-nama ini dan itu berada dalam makom tajrid, maka subhanallah orang itu disiapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi melakukan asbab, karena di situ Allah sudah memasukkan engkau ke dalam makom yang istimewa, yaitu waliullah. Sedangkan kita walinya wali apa ini? Wali daya. Wali daya ya. Wali murid banyak, wali kelas. Ini banyak siswa-siswa yang masuk dalam wali kelas ini ya. Subhanallah ya. Nah, andaikan ada orang yang berada di makom tajrid, tapi subhanallah
dia masih untuk melakukan kasab, melakukan pekerjaan untuk mencari ma'isyah. In khitatun anil himmatil aliyah. Hati-hati para ikhwah semuanya, bahwa hal tersebut, keinginan untuk kembali ke makom asbab padahal sudah Allah tajridkan, itu inkhitatun, merupakan kemerosotan, kemunduran min himmatil aliyah, dari cita-cita yang luhur. Subhanallah ya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita semuanya untuk selalu mawas diri, untuk selalu sadar diri, kita kira-kira berada di makom apa? Apakah makom asbab yang harus bekerja, atau makom tajrid yang tidak usah bekerja tapi semata-mata beribadah kepada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kayaknya sih melihat dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah semuanya sedang berproses untuk makom tajrid. Amin, amin. Tapi yang harus kita waspadai adalah bahwa kita berada di dalam makom asbab, jangan sampai totorojolan. Totorojolan itu apa? Ingin terlihat oleh orang lain bahwa kita sudah ada di makom tajrid. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kira-kira Ibu Bapak bisa menebak nggak saya profesi aslinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Profesi asli saya sebagai pedagang. Pedagang apa? Ibu boleh cek ya di tempat saya bekerja. Saya sebagai pedagang. Di situ ada showcase, ada etalase, dan ada lemari es. Showcase untuk saya jualan minuman kayak air tirta, air bening, Golda, Isoplus, Floridina, kemudian Milku. Itu jualan saya. Kemudian etalase saya isi dengan pensil, buku, serutan, dan lain sebagainya. ATK aja. Setiap hari saya nerima penghasilan. Kadang saya terima dari siswa-siswa ya, Pak, ini 2.000 ya? Oh iya 2.000. Ini berapa Pak? 3.000. Nah itu profesi saya yang asli. Apa profesi saya? Pedagang saya. Kenapa saya tidak malu untuk menjadi pedagang? Karena itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dulu berdagang tidak? Berdagang. Rasul dulu pernah menjadi sebagai penggembala kambing tidak? Iya. Kenapa? Itu merupakan cara Allah untuk memahamkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum menjadi Nabi dan Rasul yang bertanggung jawab kepada seluruh manusia, Rasulullah SAW mempelajari bagaimana kehidupan kambing. Beda Ibu, penggembala yang ahli dengan penggembala yang abal-abal. Kenapa? Penggembala yang asli itu akan tahu embekan kambing itu menandakan apa. Kalau itu kambing lagi apa itu? Kedinginan. Kedinginan karena musim hujan. Tapi kalau suara kambingnya itu kambing sedang apa? Belum mau dipotong, boleh lah. Satu lagi, kalau kambingnya itu suara kambing apa itu? Suara kambing lagi birahi.
Ya, nah penggembala yang ahli akan tahu bagaimana kambing dalam keadaan apapun dia mengkomunikasikan dengan suaranya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para nabi itu Allah jadikan sebagai penggembala kambing, sebagai pembelajaran sebelum merawat dan berkhidmah kepada manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama sebagai seorang pedagang, tapi pedagang bukan pedagang antar RT, bukan Rasulullah. Rasul itu pedagang antar negara, ekspansi bisnisnya ke Bahrain, ke Yaman Selatan, ke Yatsrib dan lain sebagainya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pedagang? Allah ingin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai super leader, super kaya raya, super yang memanage semuanya. Bayangkan ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menikah dengan siapa istrinya? Siti Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah itu maharnya saja dengan 12 uqayah emas ditambah dengan 40 ekor unta. Unta harga 50 juta. Sekarang harga 50 juta karena sapi aja kemarin 30 juta lah ya. 50 kali 40 sama dengan 2 miliar. Belum resepsinya, belum tadi uqayah emasnya, belum hidangan resepsinya dan lain sebagainya. Ada kali mungkin pernikahan Rasul habis 2,5 miliar. Banyak banget ya. Kenapa? Tapi bagi Rasulullah cincai harga seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai super leader, super kaya raya, betul? Menikahi dengan Siti Khadijah yang kebangetan kayanya. Kenapa kebangetan? Karena 1/3 kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Allahu Akbar, ya. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau dikatakan sebagai orang yang sederhana? Karena semuanya habis untuk li'i'la'i kalimatillah, li'izzatil Islam wal muslimin, untuk menegakkan kejayaan Islam dan kemajuan kaum muslimin wal muslimat. Andaikan dulu Rasulullah tidak mengorbankan hartanya, wallahu a'lam, Islam bisa sampai tidak ke Indonesia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah, lalu tersembunyilah sampai keluar Jazirah Arabiah, sampai menembus batas ke Afrika, menembus batas ke Eropa, menembus batas ke Australia, sampai ke Indonesia, sampai pula ke Kota Bogor, dan juga sampai ke Cilengsi ini. Alhamdulillah. Ya, subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani tentang akhlak dan juga mujahadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.